Di dunia One Piece, ada satu nama yang jarang disebut, namun jejaknya begitu besar hingga membentuk sejarah bajak laut. Dialah Tom, seorang manusia ikan dari ras Karl, insinyur kapal legendaris dan pembuat Oro Jackson, kapal milik Raja Bajak Laut Goldie Roger. Tom bukan sekedar tukang kayu, ia adalah arsitek laut, seorang visioner yang mampu menciptakan kapal yang sanggup menembus Grand Line hingga mengarungi laut terlarang. Tapi kisahnya bukan hanya tentang kejeniusannya, melainkan tentang bagaimana seorang manusia yang membawa perubahan justru dihukum oleh sistem yang tak menginginkan. Tom berasal dari ras manusia ikan jenis Karp, sebuah ras yang sering menghadapi diskriminasi dari manusia. Tapi berbeda dari banyak manusia ikan lain, Tom berhasil diterima di Water Seven, kota pelabuhan besar yang dikenal sebagai pusat industri perkapalan dunia. Bakatnya tidak main-main, ia mampu membangun kapal yang tak tertandingi, menggabungkan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan. Reputasinya membuat banyak orang datang dari seluruh penjuru dunia untuk meminta jasanya. Tom memimpin Tom Workers, sebuah bengkel kapal yang ia jalankan bersama dua muridnya, Iceberg, seorang pemuda cerdas yang kelak menjadi wali kota Water Seven, dan Cody Farm yang kelak dikenal sebagai Frankie, seorang anak muda kreatif namun keras kepala yang mencintai kapal dan mesin. Namun puncak kejeniusannya adalah ketika ia menerima tawaran untuk membangun kapal bagi Goldie Roger. Kapal itu kelak dikenal sebagai Oro Jackson, simbol kejayaan dan kebebasan sang raja bajak laut. Beberapa tahun setelah kematian Roger, pemerintah dunia mengincar siapapun yang terkait dengannya. Tom pun ditangkap dengan tuduhan membantu raja bajak laut. Tuduhan itu bukan hanya soal hukum, ini adalah masalah politik. Dalam pengadilan di Water Seven, Tom tidak menyangkal tuduhan tersebut. Ia dengan tenang mengakui bahwa ia memang membangun Oro Jackson, namun alih-alih memohon keringanan hukuman, ia mengajukan sebuah tawaran, memberinya 10 tahun kebebasan untuk menyelesaikan proyek besar pembangunan kereta laut Puffing Tom. Kereta laut ini akan menghubungkan Water Seven dengan pulau-pulau lain, menghidupkan kembali perdagangan, dan menyelamatkan ekonomi kota yang mulai terpuruk. Pemerintah dunia melihat manfaat ekonominya setuju. Selama 1 dekade, Tom bekerja tanpa henti. Ia mengarahkan seluruh tenaganya untuk menyelesaikan proyek itu demi masa depan kota yang ia cintai. Puffing Tom bukan sekedar kendaraan, ia adalah inovasi revolusioner yang belum pernah ada di dunia One Piece. Menggunakan rel yang dipasang di atas lautan, kereta ini mampu melaju menembus ombak, membawa penumpang dan barang dengan kecepatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Proyek ini sukses besar, Water Seven kembali hidup, perdagangan berkembang, dan Tom menjadi pahlawan kota. Banyak yang berharap dengan kontribusi sebesar itu pemerintah dunia akan menghapus tuduhan terhadapnya. Namun seperti yang sering terjadi dalam dunia nyata, kebaikan tidak selalu membatalkan dosa di mata penguasa. 10 tahun berlalu, proyek Puffing Tom selesai dan beroperasi. Namun pada hari sidang terakhirnya, Tom tetap dihadapkan pada vonis hukuman mati karena membantu Raja Bajak Laut. Di saat yang sama, CP5, organisasi intelijen pemerintah dunia, dipimpin oleh Spandam, datang dengan misi rahasia, mendapatkan cetak biru senjata kuno Pluton dari Tom. Tom menolak keras karena ia tahu senjata itu bisa menghancurkan dunia. Untuk menekan Tom, Spandam mengatur serangan menggunakan kapal perang buatan Frankie. Tujuannya membuat Tom terlihat seolah melakukan penyerangan terhadap pemerintah dunia. Serangan itu sukses dijadikan alasan tambahan untuk menghukum Tom. Namun alih-alih membela diri, Tom justru mengambil alih seluruh kesalahan termasuk perbuatan Frankie. Ia berkata seorang pembuat kapal harus bertanggung jawab atas semua kapal yang ia buat, tak peduli bagaimana kapal itu digunakan. Kalimat itu membekas di hati Frankie dan Iceberg. Tom tidak hanya mengajarkan cara membangun kapal, tapi juga makna sejati dan tanggung jawab. Tanpa perlawanan, Tom menerima hukuman eksekusi dengan kepala tegak. Ia dibawa pergi oleh pihak pemerintah dunia dan tak pernah terlihat lagi. Kisah Tom menyimpan banyak pelajaran yang relevan, bukan hanya di dunia One Piece, tapi juga di dunia nyata. Yang pertama, tanggung jawab mutlak. Tom menunjukkan bahwa seorang pencipta tidak bisa sembunyi dari konsekuensi karyanya. Di dunia nyata ini relevan untuk ilmuwan, insinyur, atau pemimpin yang produknya bisa mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, pengorbanan untuk kebaikan bersama. Meski tahu ia akan tetap dihukum, Tom memilih menyelesaikan Puffing Tom demi menyelamatkan Water Seven. Ia mengajarkan bahwa kontribusi untuk masyarakat lebih penting dari keselamatan pribadi. Yang ketiga, keadilan yang dikendalikan kekuasaan. Pemerintah dunia tahu Tom adalah pahlawan, tapi narasi kekuasaan mereka mengharuskan Tom dianggap penjahat. Ini adalah kritik terhadap keadilan yang tunduk pada politik. Jika kita menengok ke dunia nyata, kisah Tom terasa akrab. Di Indonesia, kita kerap melihat orang-orang berjasa besar justru terpinggirkan atau dihukum karena berbenturan dengan kepentingan penguasa. Yang pertama, kasus inovator yang tak diakui. Banyak penemu atau pencipta teknologi dalam negeri yang karyanya tidak dihargai, bahkan dicuri atau diambil alih oleh pihak berkuasa.
Tokoh tanpa kekuatan politik bisa dihukum berat, sementara mereka yang punya koneksi lolos begitu saja. Sama seperti Tom menyelamatkan Water Seven, banyak tokoh lokal yang berjuang demi masyarakat namun dilupakan begitu saja. Kisah ini mengingatkan kita bahwa nilai manusia tidak selalu diukur dari bagaimana ia dikenang oleh penguasa, tapi dari dampak yang ia tinggalkan bagi orang banyak. Tom memang tiada, namun warisan tetap hidup. Oro Jackson, simbol kebebasan yang membawa Roger hingga Raftel. Puffing Tom, simbol kemajuan teknologi dan konektivitas. Dua muridnya, Iceberg dan Frankie, yang kelak melanjutkan perjuangannya dalam membangun masa depan Water Seven dan kapal-kapal besar dunia. Frankie khususnya membawa filosofi gurunya ke dalam kru topi jerami, menjadikannya pembuat kapal yang tidak hanya membangun tapi juga melindungi apa yang ia buat. Tom mungkin sudah tiada, namun setiap dentingan roda Puffing Tom yang melaju di atas lautan, setiap layar kapal yang mengembang di tengah Grand Line adalah pengingat diam-diam bahwa di balik semua itu pernah ada seorang manusia ikan yang memilih bertanggung jawab sampai akhir, dan itulah warisan yang tak bisa dihapus oleh sejarah. Dan demikian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa.